Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memberikan sedikit ilmu kepada teman-teman, yaitu tentang berbakti kepada orang tua atau birrul walidain. Bapak dan ibu, ayah dan bunda, abi dan umi, papa dan mama merupakan kedua orang tua yang sangat berjasa dan berperan atas diri kita. Di tangan mereka, dari sebelum lahir sampai saat ini, kita selalu dirawat, diperhatikan, dilindungi, dan dibahagiakan tanpa mengharapkan balas budi dari kita. Bapak dan ibu, ayah dan bunda, abi dan umi, papa dan mama merupakan kedua orang tua yang sangat berjasa dan berperan atas diri kita. Di tangan mereka, dari sebelum lahir sampai saat ini, kita selalu dirawat, diperhatikan, dilindungi, dan dibahagiakan tanpa mengharapkan balas budi dari kita. Mereka dengan tulus dan ikhlas membesarkan kita, mendidik kita agar menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Doa selalu mereka panjatkan untuk kita, kerja keras mereka lakukan agar dapat memberikan makan dan kebutuhan kepada kita. Mereka melakukan itu semua dengan bahagia. Jika berkaca pada perjuangan kedua orang tua dalam membesarkan kita, sudah selayaknya kita berbuat baik dan berbakti terhadap kedua orang tua, atau dalam Islam sering disebut birrul walidain. Mereka sudah selayaknya mendapatkan kebaikan dan penghormatan dari anaknya. Mengenai hal tersebut, Islam sangat memperhatikan sebagai ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Luqman ayat 15. Ada beberapa kewajiban yang dilakukan oleh anak semasa kedua orang tuanya masih hidup, yaitu menaati semua perintahnya. Oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh mendurhakai apa saja yang diperintahkan oleh kedua orang tuanya. Kita juga diwajibkan menghindari perkataan kasar dan nada tinggi agar tidak menyakiti hati orang tua. Sebab ridha Allah adalah ridha orang tua dan murka Allah adalah murka orang tua. Selain berbuat baik, seorang anak bisa berbakti kepada orang tua dengan cara mendoakannya dengan kebaikan-kebaikan yang melimpah. Banyak keterangan dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW menunjukkan keutamaan berbakti kepada orang tua. Di antaranya adalah 1. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua sebagai salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Ridha Allah Subhanahu wa taala tergantung ridha kedua orang tua. Bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya akan mengundang ridha kedua orang tua kepada anak. Sementara ridha orang tua terhadap anak merupakan penentu seorang anak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. 3. Doa yang mustajab bagi anak yang berbakti. Anak yang berbakti akan senantiasa didoakan oleh orang tuanya, dan doa orang tua untuk kebaikan anaknya merupakan salah satu doa yang mustajab, memiliki peluang besar dikabulkan oleh Allah. 4. Sebab dikabulkannya taubat. Berbuat baik atau berbakti kepada orang tua atau kepada salah satu dari keduanya merupakan salah satu sebab dikabulkannya taubat. 5. Amalan di jalan Allah Subhanahu wa taala atau fisabilillah. Berbuat baik dan berbakti kepada orang tua merupakan amalan mulia. Bahkan termasuk amalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saking agungnya kedudukan orang tua dan besarnya hak mereka untuk mendapatkan bakti dari anak-anaknya. Kewajiban berbakti tidak gugur meskipun orang berbeda keyakinan dengan anaknya, selama tidak mengajak mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari manfaatkan kesempatan meraih kebaikan dari kemuliaan dengan berbakti kepada orang tua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.